Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sebenarnya hanya persoalan saling menghargai, saling menjaga perasaan, karena dari aspek syariat sama-sama hamba Allah. Ketika orang tua dititipkan amanah untuk menampung anaknya di dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari, dan anaknya ini berasal dari darah orang tua ayah, setetes mani dari bapaknya dan sel ovum dari ibu, maka memang Allah mewakilkan dirinya melalui orang tua, sehingga memang pantas dikatakan kalau menyinggung perasaan orang tua berarti durhaka terhadap orang tua. Orang tua ibarat alif zatullah, orang tua ibarat pencipta yang ada di muka bumi, yang menghadirkan dan mengadakan diri kita sebagai anak. Ibarat zatullah menghadirkan dan mengadakan sifatnya Nur Muhammad, maka sifat atau Nur Muhammad ini taat dan tawadu, tidak boleh menggores perasaan daripada zatullah, atau berdurhaka dengan zatullah, atau ingkar dengan zatnya sendiri, ingkar dengan dirinya sendiri sebagai pencipta atas dirinya. Begitupun makna syariat sebagai orang tua wakil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terhadap anaknya, dan anaknya terhadap orang tua, tidak boleh menggoresi hati dan perasaan orang tuanya yang sebagai wakil daripada zatullah. Dan begitupun posisi zatullah kita sudah tahu, maha kasih dan maha sayang, tidak pernah menggoresi perasaan apapun yang menjadi kekecewaan dan penyesalan daripada sifatnya Nur Muhammad. Begitupun Nur Muhammad yang mengadakan alam semesta raya, tidak pernah mendurhakai atau tidak pernah membuat kecewa alam semesta raya ini. Semuanya dikasih, disayang, disinari dengan nurnya, tidak pernah dipilih kasih ketika Nur Muhammad ini menyinari nurnya. Semua semesta alam raya ini ada Nur Muhammadnya, dan tersinari walaupun sedikit atau banyak insya Allah. Maka alam semesta raya ini pun harus belajar toleransi, belajar taat dan tawadu terhadap asal-muasal dirinya, yaitu Nur Muhammad, sehingga kita mulai belajar mengenal diri, belajar tahu diri, belajar tidak lupa diri dan tidak durhaka terhadap diri sendiri. Oleh karena itu maka kedua-duanya memukul pangkat dan jabatan yang sama. Orang tua bisa mendurhakai anaknya, anaknya bisa mendurhakai orang tua, hanya persoalan menyinggung perasaan atau menggoresi perasaan. Kalau orang tua sudah menggoresi perasaan hati anaknya, maka orang tua terkategori mendurhakai anaknya, dan anak pun menggoresi hati perasaan orang tua, terkategori anak telah mendurhakai orang tuanya. Yang harus kita contoh dan teladani adalah bagaimana sikap daripada zatullah terhadap Nur Muhammad sifatnya, dan bagaimana sikap Nur Muhammad terhadap zatullah, bagaimana sikap Nur Muhammad terhadap semua alam semesta ciptaannya, dan bagaimana sikap dan sifat alam semesta raya terhadap asal usul dirinya, yaitu Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad seluruh alam semesta raya tercipta, maka sebagai lambang daripada Nur Muhammad yang ada pada diri kita semua hamba Allah manusia ini, memang kita diajak mengikuti sunnah Nabi, akhlak yang sempurna, yaitu menghargai, jangan sampai menggoresi perasaan alam semesta raya, karena sesungguhnya mereka adalah asal usul ciptaan kita. Mereka ada karena adanya Nur Muhammad, dan Nur Muhammad ada karena adanya Nur Zatullah. Oleh karena itu semut pun disayangi malaikat, disayangi Allah, disayangi para nabi, disayangi oleh kita, kucing, binatang, tumbuhan, hewan, semua alam semesta raya. Pantas kita disunahkan Nabi untuk menyayangi, saling menjaga perasaan. Mereka menjaga perasaan kita, kita menjaga perasaan mereka, agar kita tidak saling mendurhakai. Jaga dan rawat maha kasih dan maha sayangnya Allah melalui kalimat kalamnya yang terindah, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah, ba titik ba Nur Muhammad pada rahim mengandung makna sifat kasih dan sayang, Rahman dan Rahim. Rahman anak laki-laki, Rahim anak perempuan. Rahman lambang daripada alif, Rahim lambang daripada ba. Maka Allah menciptakan serba dua.
Yang satu sebagai lambang kasih dan yang satu sebagai lambang sayang. Dua-duanya tidak boleh saling mendurhaki. Orang tua sebagai lambang kasih, anak sebagai lambang sayang. Dua-dua tidak boleh saling mendurhaki. Amin. Amin ya karim. Mari kita kaji alif ha mim dal. Alif dan ha, mim dan dal. Alif itu zatullah. Ha itu adalah nafas. Mim itu adalah nafas. Mim itu adalah Muhammad. Dal itu adalah Adam. Adam hidup karena nur Muhammad, karena nafas Muhammad. Dal hidup karena adanya mim. Ha hidup karena adanya alif. Itulah alif ha mim dal Ahmad. Adam batang tubuh dal hidup karena nafas Muhammad. Adam batang tubuh dal hidup karena ada mim, jiwa dan nafas Muhammad atau nur Muhammad. Karena ada mim, maka ada dal, hidup dal. Karena ada mim nur Muhammad, ada mim nafas Muhammad, ada mim jiwa Muhammad, maka batang tubuh dal Adam hidup. Begitupun karena ada alif zatullah, maka ha nafas Muhammad, nur Muhammad ini hidup. Maka ha hidup karena ada alif. Maka nur Muhammad hidup karena ada nur zatullah. Maka nur Muhammad yang bernama ha ini hidup karena ada zatullah. Zatullah adalah zat yang menciptakan ha. Dan karena ha, maka terciptalah batang tubuh mim dal. Batang tubuh dal adalah hasil daripada jiwa dan nafas mim, dan hakikinya adalah ha, dan lebih hakiki lagi adalah alif. Itulah profil Ahmad, alif ha mim dal. Adam hidup karena nafas Muhammad. Muhammad hidup karena nafas Allah. Itulah nafas Muhammad ada pada mulut dan singgah tergenang pada perut, kekal di dalamnya. Itulah nafas Adam. Sedangkan nafas alif, itulah dia bergelora dan menggelegar melalui rongga hidup, keluar masuk melalui rongga hidup, dan dia kekal tergenang dan abadi pada posisi kolbi dan ubun-ubun kepala. Insya Allah pertemuan antara dua nafas ini yang ada di perut dan ada di kolbi, kemudian bermuara menuju ke zatullah, menuju ke tempat asal yang terbaik di ubun-ubun kepala. Maka nur yang ada di perut ketemu dengan nur yang ada di kolbi, nurun ala nur. Nur yang ada di perut ini bersumber daripada tulang sulbi, kemudian bertemu dengan nur yang bersumber daripada zatullah. Insya Allah berada di ladang hati, nurun ala nur. Dua-duanya berkolaborasi menuju ke ubun-ubun kepala, sehingga sana terakhir nur ialah hampa, tempat yang tiada tetapi ada, tempat yang rahasia di atas rahasia. Insya Allah maka tenggelam, lenyap dan fana semua ciptaan Allah, kecuali yang ada hanyalah zatullah. Allah, Allah yang tiada tetapi ada, ada tetapi tiada, tiada menempati ruang, tiada pula menempati waktu. Insya Allah dengan kebesaran kuasa dan kehendaknya yang tidak terjangkau dengan akal fikiran hamba, Allah berada di mana-mana. Lillahi masyriq wal maghrib fa aynama fa sama wajhullah. Dengan caranya Allah kita tidak mengetahuinya.